Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman ya, di sini ada kulkas satu pintu, tidak dingin tapi lampu menyala ya. Nah di sini mari kita akan coba lihat dan mari kita coba perbaiki ya. Nah di sini nggak ada suara desis ataupun suara gemericik air ya. Artinya di sini mesin kompresor mati dan mari kita akan lihat di bagian mesin kompresor. Nah, di bagian mesin kompresor kalian bisa lihat ya, di sini ada suara cetik ya. Artinya kalau misalkan ada suara cetik di bagian overload, otomatis mesin kompresor macet. Dan sekarang kita akan coba buka ya. Karena di bagian mesin kompresor ini mengalami macet teman-teman, sehingga kulkasnya tidak dingin, hanya lampunya saja yang menyala. Dan kerusakan ini bisa terjadi karena overload yang rusak ya. Entah itu bisa juga di bagian relay yang rusak teman-teman ya, ataupun bisa juga karena mesin kompresornya macet teman-teman ya. Nah ini mari kita akan coba cek ya. Nah ini kulkasnya kulkas LG teman-teman, dan biasanya untuk kulkas satu pintu sering mengalami yang seperti ini. Bahkan itu kulkas Polytron pun juga sama ya. Oke, di sini sudah kelihatan ya untuk mesin kompresornya. Nah, kalian bisa buka ya, buka di bagian tutup overload dan juga relaynya. Karena di sini letak overload dan juga relaynya. Dan cara membukanya itu cukup mudah teman-teman ya. Karena di sini harus kita cek di bagian overload ataupun di bagian relaynya. Nah, kalian bisa congkel aja seperti ini menggunakan obeng teman-teman. Nah, kita congkel aja seperti ini. Nah, sambil kita dorong teman-teman ya, sambil kita dorong untuk di bagian kancingannya seperti ini, sambil kalian congkel teman-teman ya. Jadi ini saya nggak memakai tripod, jadi agak susah untuk megangnya teman-teman ya. Nah ini, nah contohnya seperti ini ya, tinggal kalian tekan kemudian kalian congkel ya. Nah seperti ini. Nah kalian tekan aja seperti ini ya. Nah, jika seperti ini kalian tinggal tekan ya. Tinggal kalian tekan sambil ke dalam ya. Kalian tekan. Nah. Wah. Ini copot. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Udah kebuka untuk kancingan tutup dari overload dan juga relaynya. Oke, di sini kita buka pelan-pelan teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini di bagian overload teman-teman ya. Nah, ini untuk overload karena di sini untuk overloadnya udah lama banget ya, udah puluhan tahun, udah pasti mengalami yang namanya pecah teman-teman ya. Pecahnya ini bisa dikarenakan terlalu panas ya. Udah sering dipakai bertahun-tahun, udah pasti mengalami hal yang seperti ini. Dan sekarang mari kita akan coba ya, kita buka overload dan juga relaynya. Nah, di sini saya tidak menggunakan alat ukur ataupun tang ampere teman-teman ya. Karena ini malam-malam ya. Oke, kita buka aja. Memang agak keras teman-teman ya. Nah, seperti ini tinggal kita cek aja ya. Oke, kita tinggal cek di sini untuk di bagian overload. Di sini sebenarnya kalau masih seperti ini masih berfungsi teman-teman ya. Tapi yang fatal jika di bagian relaynya itu udah pecah ya, di bagian bimetalnya itu udah pecah. Makanya kita harus mengganti bimetal. Oke, di sini kita lepas dulu ya untuk soketan. Ini soketan overload dan semuanya ini panas ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa sebelum membuka kalian bisa foto dulu untuk kabel-kabelnya di bagian yang mana. Kalau misalkan kalian lupa nanti teman-teman ya. Nah, ini emang agak keras. Kemudian di sini kita lepas juga ya. Dan ini udah berkali-kali saya upload untuk video cara yang seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Oke, di sini saya kocak itu agak terdengar suara pecah teman-teman ya. Tapi kadangkala meskipun pecah dia tidak terdengar sama sekali teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita buka ya. Karena di sini nggak terlalu kocak banget teman-teman ya.
Jadi supaya jelas ya kita untuk memperbaiki sebuah kulkas, jadi kita harus teliti teman-teman ya. Nah ini kita tinggal buka aja, tinggal congkel seperti ini teman-teman ya. Nah ini udah kebuka ya. Kalian bisa taruh bawah supaya enak nih nekannya ya. Nah ini udah kebuka satu, kemudian yang satunya lagi kita tekan. Nah ini udah kebuka ya. Dan mari kita akan lihat di sini. Tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi di bagian bimetal itu udah pecah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah pecah seperti ini, otomatis kulkas tidak bisa starting ataupun tidak bisa hidup teman-teman ya. Karena ini nggak nyambung teman-teman. Dan untuk di bagian overload kalian bisa ganti semuanya teman-teman ya. Dan pastikan untuk overload ukuran harus sesuai. Kalau misalkan ukuran overload itu menggunakan 1/8, kalian beli yang 1/8, jangan dinaikkan teman-teman ya. Karena nanti efeknya ke bagian mesin kompresor teman-teman. Dan di sini kalian sudah paham teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah ini caranya kalau misalkan kalian mengganti relay ya. Relay biasanya relay ini nggak sama ya kalau di tokoan. Kalian bisa ambil bimetalnya saja teman-teman ya. Jadi ambil bimetalnya, kalian taruh ke cover dari relay yang bawaan teman-teman ya. Nah jadi caranya seperti itu. Nah di sini saya akan berikan contohnya teman-teman ya. Nah di sini untuk relay di sini udah pecah ya untuk bimetalnya. Jadi kita ganti aja untuk bimetalnya saja teman-teman ya. Nah tinggal kita ganti aja bimetalnya saja teman-teman ya. Nah kita tinggal masukkan aja seperti ini. Oke. Nah ini sudah selesai teman-teman ya untuk memasukkan bimetal. Supaya nanti kalian nggak kerepotan ya untuk membeli relay. Karena untuk relay dari bawaan pabrik itu memang berbeda dengan relay yang di toko teman-teman. Dan sekarang kita akan coba pasang kembali ya untuk soketan-soketan. Dan pastikan untuk soketan itu kalian bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya. Supaya nggak ngefong nanti. Nah kita pasang. Nah ini nggak boleh kebalik ya. Karena ini relay starting teman-teman ya. Relay starting. Kalau yang kaki satu ya tinggal pasang aja teman-teman ya. Oke, kita udah ganti untuk di bagian relay teman-teman ya. Jadi untuk di bagian overload kita biarkan aja dulu. Kalau misalkan kalian ganti ya kalian nggak apa-apa, kalian bisa ganti aja. Karena di sini udah malam banget, sekitar jam 12 ya. Saya dipanggil di sini untuk memperbaiki kulkas, jadi nggak ada alat ya. Hanya saja nanti ada alat ya untuk alat ukur aja, untuk alat ukur ampere. Jadi saya hanya obeng ya, dan ini untuk bimetal juga sisa. Oke di sini kita akan langsung aja ya, kita pasang, kemudian nanti kita akan coba menghidupkan ya, apakah mesin kompresor ini sudah hidup atau nanti ketika kita mau masang seperti ini tapi mesin kompresornya masih dengung ataupun nggak mau start, kalian bisa jumper menggunakan 3 kabel. Nanti saya sertakan video di link deskripsi teman-teman ya, supaya kalian supaya kalian tahu ya. Takutnya biasanya kan kalau misalkan udah seperti ini, biasanya mesin kompresor mengalami macet meskipun udah kita ganti offload ataupun relaynya. Tapi di sini mudah-mudahan mesin kompresor langsung jalan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian kulkas kalian itu rusak ya, mendingan kalian langsung matikan aja supaya nanti mesin kompresor itu nggak terus bekerja ataupun nanti takutnya macet ya. Itu efeknya nanti ke 10 mesin kompresor malah semakin parah. Oke di sini kita pasang ya, kita kembalikan lagi ya, kita kembalikan lagi, baru nanti kita langsung nyalakan teman-teman ya. Dan kebetulan di sini hanya saya menggunakan alat ukur, bukan tang ampere sih sebenarnya teman-teman ya. Karena ini ya buat di rumah aja. Oke. Jadi ini tinggal kita pasang aja teman-teman ya. Kita pasang, kemudian kita nyalakan.
Oke, di sini saya tidak menggunakan tang ampere teman-teman ya, tapi di sini saya mempunyai alat ukur ini di rumah saya bawa ya. Karena tang ampere masih ada di bengkel, jadi ya seadanya aja ya untuk alat ukur. Kalian bisa beli di toko online juga banyak teman-teman ya, harga ya sekitaran 100 lah. Ini wajib kita punya teman-teman sebenarnya ya. Oke, di sini kita langsung nyalakan ya. Nah, kita taruh aja seperti ini. Kalian bisa lihat ya di sini. Di sini saya ke bagian ampere ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Kita nyalakan. Oke, di sini sudah nyala ya. Untuk mesin kompresor sudah nyala, tapi di sini untuk ampere masih belum kelihatan teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya, ampernya udah 0,8. Jadi untuk ampere kulkas satu pintu di sini normal ya, di angka 0,8, 0,7 ya. Nanti semakin dingin nanti ampernya semakin turun teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Nah, ini udah 0,7 dan di sini untuk mesin kompresor sudah jalan ya. Nah, kalian bisa dengar ya. Nah, ini udah jalan teman-teman ya. Karena udah kita ganti relaynya. Dan untuk di bagian overload, kalau masalah overload kalian bisa ganti ya. Karena ini udah malam juga dan kemungkinan besok ya kita ganti aja teman-teman ya. Oke, di sini sudah berjalan dengan normal dan di sini mesin kompresor udah bisa hidup kembali otomatis. Di sini kulkas sudah bisa dingin teman-teman ya. Dan untuk watt sendiri ini 100. Jadi untuk kulkas satu pintu wattnya di 100. Nah, untuk voltase di sini 213. Pastikan untuk tegangan voltase listrik harus normal teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini 0,7 ya. Oke, di sini kita bisa tutup ya, tutup kembali. Nanti kita akan lihat ya apakah udah keluar bunga es atau belum teman-teman ya. Karena ini udah normal, jadi kalian bisa tutup kembali. Oke, di sini setelah kita perbaiki, mari kita akan lihat hasilnya teman-teman ya. Setelah kulkas tidak dingin, lampunya menyala dan kemudian mesin kompresor panas. Di situ juga ada bunyi cetak-cedik ya di bagian overloadnya karena ada kerusakan di bagian relay. Dan kalian bisa lihat di sini saya coba akan perdekat ya, perdekat karena di sini supaya kalian paham ya. Nah, di sini udah ada suara gemericik air ya ataupun ada suara desis. Dan ini di bagian atas sudah ada bunga es ya yang udah keluar karena mesin kompresornya sudah jalan. Dan kalian bisa cek ya untuk kulkas kalian ketika nggak dingin apakah mesin kompresornya macet ataupun ada kerusakan di bagian overload dan relaynya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari saya. Oke, mungkin itu aja. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya jawab teman-teman. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.